Panoramic Hybrid, New Honda HR-V HEV. Halo semuanya, selamat datang di channel di Official Auto. Honda HR-V terbaru resmi meluncur dengan tawaran teknologi yang lebih menarik, yaitu dengan sokongan teknologi hybrid. Harganya menarik karena dijual mulai harga 449 juta dan bahkan yang varian tertingginya RS dijual di bawah 500 juta. Dan juga masih ada varian yang bensinnya. Harganya mulai 399 juta. Kita akan bedah apa saja menarik dari Honda HR-V terbaru ini. Check this out. Ya, jadi ini adalah varian yang paling tertingginya ataupun menjadi top of the line dari Honda HR-V yang terbaru. Dia mengemas teknologi hybrid yang memang punya tampilan yang lebih sporty dan juga lebih mewah. Terutama karena ini adalah RS, ada beberapa detail yang berubah dibandingkan varian di bawahnya. Seperti penggunaan grill yang sekarang menggunakan grill horizontal, tapi dengan pemanis ada warna-warna chrome seperti ini, ngebuat tampilan depannya ataupun tampilan paskanya jadi lebih menarik. Tentu ada emblem RS dan juga pemanis seperti garnish detak jantung di bagian bawahnya ini memperkuat desain yang lebih premium dibandingkan varian RS yang eHev Modulo ataupun juga yang eHev yang biasa. Sekarang kita geser ke bagian sampingnya. Ya, inilah tampilan samping dari Honda HR-V RS yang memang kalau misalkan kita lihat dibandingkan Honda HR-V sebelumnya ini masih sama basisnya, detail-detail garisnya masih sama. Termasuk juga di bagian dimensi baik panjang, lebar dan tinggi itu masih kelihatan serupa. Tapi yang berubah adalah di bagian peleknya. Dia menggunakan ring 18 inci dengan visual desain pelek yang baru. Ini memperkuat kesan sportinya juga. Apalagi ditambahin warna gunmetal seperti ini jadi selaras dengan warna overfender, lalu juga side skirt sampai ke bagian belakangnya. Jadi memang seperti ini ya, tarikan garis Honda HR-V di mana sporty, terus juga agak sedikit crossover. Di bagian belakangnya dia melengkung, juga mengingatkan kita dengan desain ala-ala coupe, tapi juga sebuah SUV urban yang kokoh dan juga sporty. Nah teman-teman, ini adalah tampilan belakang dari Honda HR-V RS yang eHev ataupun varian tertinggi. Kalau misalkan dilihat memang ini bagian stopnya masih sama, tapi ada bahan minor terutama di bagian grafisnya. Kalau teman-teman ingat di Honda HR-V sebelumnya, lampu stop lampnya ini memang tetap ada lampu taillight yang terintegrasi ya, dari bagian sini nyala, tengah nyala dan juga sebelah kanan nyala. Tapi di bagian bawahnya ini berubah, dia lebih terlihat simpel ya dengan tarikan garis seperti ini. Kesan simpelnya juga ada di varian Honda HR-V yang RS ini. Nah, varian ini juga sudah dilengkapi dengan electronic power back door. Jadi bisa memudahkan akses Anda untuk masukin barang ke cargo space-nya, dan dimensinya masih serupa yang cukup luas untuk sebuah medium SUV 5 penumpang. Jadi teman-teman bisa bawa barang yang cukup lumayan banyak, terutama koper cabin size mungkin bisa 3 di sini, lalu juga dengan menyisakan ruang space yang masih cukup untuk Anda aplikasikan untuk membawa barang-barang. Nah, tentu juga fitur-fitur sebelumnya juga masih ada ya, seperti defogger, lalu juga ada antena shark fin di situ, di sini ada spoiler. Dan untuk membedakan varian hybrid dan juga varian mesin bensin yang juga masih dijual adalah list warna biru sini yang membuat Honda HR-V sekarang makin naik kelas dengan tambahan teknologi hibrida yang memang dipasangkan pada mobil ini. Ya, jadi memang ada detail-detail ataupun emblem-emblem yang membuat varian RS ini jadi lebih prestis ya, terutama tadi seperti di bagian pemanis ada detak jantung, lalu juga ada RS. Di sini juga tetap ada emblem RS dan juga eHev. Dan untuk varian tertingginya ini sudah kedapatan fitur dari panoramic roof yang ini cuma ada di varian RS saja. Di varian eHev Modulo, eHev biasa ataupun yang varian bensin itu sama sekali nggak dibekali dengan panoramic. Jadi hanya ada di varian tertinggi ataupun varian termalnya yang harganya 488 juta. Sekarang kita lihat ke bagian interiornya, apa yang berubah, lalu juga fitur-fitur apa yang ditawarkan oleh Honda HR-V RS. Nah teman-teman, ini adalah tampilan interior dari Honda HR-V RS yang eHev, paling tertinggi sekali lagi. Jadi memang kalau misalkan dibandingkan dengan varian yang bawahnya, memang ini tampil lebih sporty, lebih mewah juga, dimana ada beberapa aksen-aksen
untuk membedakan varian pembeda di bagian ataupun di varian bawah, seperti penggunaan warna garnish merah seperti ini di bagian door trim sama di dashboard tengah, lalu juga setirnya sudah dibalut dengan stitching garis warna merah seperti ini dengan penggunaan beberapa material yang cukup empuk ya, mulai di dashboard depan sini, lalu juga di bagian door trim sini, dan juga di bagian door trim atas ini sudah dikasih ataupun dibalut dengan bahan-bahan soft touch yang tentunya akan kasih nuansa yang berbeda, lebih premium dan juga lebih comfy ketika Anda berkendara dengan mobil ini. Lalu di bagian head unitnya dia sudah menggunakan head unit dengan bentang 8 inci dengan sambungan Apple CarPlay dan juga Android Auto yang tentunya juga akan memudahkan ataupun memberi fleksibilitas ketika Anda harus memfungsikan musik ataupun juga navigasi. Nah, untuk panel meternya dia pakai 7 inci digital tapi dikombinasikan dengan analog yang berbeda karena ada ini adalah varian yang hybrid, jadi ada pedal shift di sini. Jadi ini untuk mengatur dari level regenerative brakingnya. Jadi fungsi ini untuk merubah energi kinetik jadi energi listrik untuk nyuplai nih energi gerak yang terbuang ke dalam baterai supaya juga baterainya bisa tercharge, tetap terisi ketika Anda lagi berkendara dengan mobil ini. Jadi secara garis besar desain interiornya masih sama seperti Honda SR-V sebelumnya, tapi ada beberapa detail-detail lah yang dibuat supaya tampil lebih fresh dibandingkan Honda SR-V sebelumnya. Termasuk di bagian varian teratas ini dia sudah menggunakan kulit ataupun leather dengan detail-detail stitching merah dan juga tulisan RS di bagian sini. Jadi memang dibedakan lah supaya juga punya pride sendiri ketika Anda membeli varian yang paling tertinggi. Ya, yang menarik adalah sekarang Honda SR-V seluruh varian, baik dari varian yang bensin, lalu juga yang e-HEV ataupun e-HEV modulo dan juga RS, semuanya sudah dibekali dengan fitur ataupun teknologi keselamatan semi otonom ataupun Honda Sensing. Jadi sekarang Honda udah nggak pelit lagi soal fitur, seluruh varian sudah dibekali dengan fitur keselamatan ADAS yang identik dan lengkap. Kemudian Honda SR-V facelift juga sudah dapat fitur cornering lamp untuk memberikan penerangan tambahan saat berbelok atau berpindah jalur. Ngebantu banget nih, utamanya saat berkendara di malam hari atau kondisi minim cahaya. Selanjutnya mobil ini juga sudah dapat fitur Honda Connect yang memungkinkan pemilik SR-V terbaru bisa akses beberapa fitur lewat layar smartphone-nya. Semisal buka pintu kunci, menyalakan mesin, menghidupkan AC, Find My Car, pengingat servis berkala, sampai mendeteksi malfungsi jika ada. Ya, ini adalah penampakan ketika saya duduk di bagian baris kedua. Jadi saya punya tinggi badan 175 cm dan berat badan 80 kg teman-teman. Ini masih cukup memadai ya, ataupun cukup luas juga, cukup spesies untuk Anda yang kira-kira tinggi badan seperti ini. Legroomnya lega, lalu juga headroomnya juga masih cukup, walaupun memang sedikit agak mepet ya, ini 4 jari mepet ke bagian atap Honda SR-V, tapi masih menyajikan ruang yang cukup luas lah untuk sebuah medium SUV 5 penumpang seperti ini. Nah, untuk fitur penunjangnya ada kisi-kisi AC di sini, walaupun dia nggak bisa kita atur ya untuk suhunya, jadi dia default ngikutin pengaturan di suhu di bagian depan. Tapi sudah ada kisi-kisi AC sendiri sebelah kiri dan sebelah kanan, lalu juga ada storage di sini, ada penyimpanan dan 2 port Type-C di armrestnya ini yang teman-teman bisa lihat. Nah, jadi memang dia tuh seperti ini ya, jadi tidak yang di tengah-tengah sini, tapi dia langsung turun ataupun menyentuh bagian kursi di sebelah kirinya. Tapi tetap dilengkapi dengan 2 cup holder. Tentu karena 5 penumpang, di tiap masing-masing jok di belakangnya sudah dibekali dengan armrest dan juga seat belt. Yang berubah adalah ini teman-teman, sekarang sudah kedapatan fungsi Twitter di bagian atas ini, jadi memaksimalkan suara ya, ataupun infotainment supaya kasih kualitas suara yang lebih meyakinkan ketika Anda di interior ataupun di dalam kabin Honda SR-V. Yap, oke, ini adalah layout dari engine Honda SR-V RS e-HEV yang memang sekarang dibekali dengan teknologi mesin bakar, tapi juga digabungin juga dengan teknologi hybridnya. Nah, dia pakai mesin bakar 1500 cc dengan tenaga 106 PS dan torsi di 127 Nm. Tapi dipadu-padankan ataupun digabungkan dengan rangkaian kelistrikan ataupun hybridnya, pakai motor listrik dan juga ada baterai yang bisa kasih tenaga sampai 131 HP dan torsi di 253 Nm. Jadi memang konsep dari mesin ini dia akan lebih mendahulukan elektriknya dibandingkan kinerja dari mesinnya. Jadi mesin ini akan bekerja pada putaran mesin tinggi. Jadi memang pure ataupun kasih sensasi sebuah motor listrik ataupun kasih sebuah konsep mobil listrik ya, dimana konsep e-HEV ini yang diterjemahkan lewat engine dari Honda SR-V RS ini. Nah, menarik untuk nanti kita coba
seberapa irit, lalu juga seberapa kencang. Karena dia punya konsumsi bahan bakar klaimnya sampai 25 km per liter. Dan kalau misalkan tangki penuh 40 liter, dia bisa diajak berkendara sampai kurang lebih 1000 km. Nah itu tadi first impression kami dengan Honda SR-V RS eHev yang terbaru. Dia tentu membawa teknologi baru, fitur-fitur yang lebih lengkap, dan sekarang tentu harganya yang bisa dibilang lebih terjangkau. Dan ini mungkin jadi salah satu strategi untuk melawan balik dari merek-merek Cina. Karena memang harganya ini di bawah 500 juta ataupun 488 juta. Dan ada 5 varian, mulai dari yang bensin E, lalu juga ada yang bensin E+, ada yang eHev Modulo, dan juga tertinggi adalah Honda SR-V RS yang eHev. Bagaimana pendapat kalian soal mobil ini? Sampai kalian komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.